Pernah kepikiran nggak sih, gimana caranya sebuah negara super kecil di jantung Eropa bisa jadi salah satu yang paling kaya di planet ini? Nah, hari ini kita akan bongkar sama-sama rahasia di balik kekayaan Luxembourg. Oke, langsung aja ke inti pertanyaannya. Ini tuh sebuah paradoks yang bikin penasaran, gimana bisa negara yang ukurannya mini banget, tapi pendapatan per kapitanya, wow, selalu ada di puncak dunia. Jawabannya, bukan minyak, dan bukan juga sumber daya alam. Biar kita kebayang betapa luar biasanya pencapaian mereka, kita harus paham dulu skalanya. Luxembourg itu kecil banget loh, bahkan lebih kecil dari banyak kota besar yang kita kenal. Jadi bayangin aja, negaranya mungil, tapi kekayaannya raksasa. Oke, sekarang kita coba mundur sedikit ke masa lalu ya. Soalnya penting banget buat kita tahu kalau kekayaan Luxembourg ini tuh fenomena yang relatif baru. Mereka nggak selamanya jadi negara kaya. Kisah mereka justru dimulai dari sebuah krisis. Jadi gini, selama puluhan tahun, ekonomi Luxembourg itu bergantung banget sama satu hal, baja. Tambang biji besinya jadi tulang punggung negara. Tapi, di tahun 70-an, industri ini tiba-tiba anjlok. Dan Luxembourg pun dihadapkan pada ancaman kebangkrutan total. Nah, disinilah ceritanya jadi seru banget. Di ambang kehancuran, Luxembourg nggak pasrah gitu aja. Sebaliknya, mereka mengambil langkah yang super berani, sebuah keputusan yang benar-benar mengubah nasib dan masa depan mereka. Terus apa rencana mereka? Sebuah strategi 3 langkah yang brilian. Pertama, mereka bikin aturan yang ramah banget buat investasi. Kedua, mereka tarik bank-bank dan perusahaan keuangan global buat buka kantor di sana. Dan ketiga, mereka sulap negara mereka jadi salah satu pusat dana investasi terbesar di dunia. Cerdas banget kan? Kutipan ini kayaknya pas banget buat ngegambarin transformasi mereka. Mereka beralih dari ekonomi yang ngandelin apa yang bisa digali dari tanah, menjadi ekonomi yang jadi sumber daya itu sendiri, pusat keahlian, layanan, dan stabilitas keuangan. Lalu, apa sih magnet utamanya? Jawabannya, kebijakan pajak. Luxembourg menawarkan sistem pajak yang jauh lebih menarik kalau dibandingin sama negara-negara tetangganya. Inilah yang bikin perusahaan raksasa kayak Amazon dan PayPal mau bikin markas Eropa mereka di sana, yang tentu aja membawa investasi dan lapangan kerja yang masif. Tapi tunggu dulu, ceritanya belum selesai sampai di situ. Masih ada beberapa senjata rahasia lain yang bikin kesuksesan ekonomi mereka makin kuat. Dan yang pertama, ini unik banget, dimulai dari demografi. Coba bayangin, populasi mereka itu cuma sekitar 600 ribuan orang. Nah, jumlah yang kecil ini justru jadi salah satu kunci terpenting buat memahami kenapa kekayaan per kapita mereka bisa setinggi langit. Jadi logikanya gini, ambil kue ekonomi yang super besar dari sektor keuangan, terus dibagi ke jumlah penduduk yang super kecil. Hasilnya, ya jelas, PDB per kapitanya langsung meroket, jauh banget meninggalkan negara-negara ekonomi besar lainnya. Ini pasti jadi pertanyaan kita semua kan, kalau penduduknya sedikit banget, lantas siapa dong yang kerja di semua kantor bank, teknologi, dan keuangan yang canggih itu? Dan ini dia jawabannya. Setiap hari, puluhan ribu profesional datang ke Luxembourg buat kerja. Mereka inilah mesin penggerak ekonominya. Tapi uniknya, mereka nggak tinggal di sana. Mereka ini dikenal sebagai pekerja lintas batas. Jadi mereka datang dari negara tetangga kayak Prancis, Jerman, dan Belgia. Pagi-pagi datang kerja, sorenya mereka pulang lagi ke negara masing-masing. Ini cara yang super cerdas buat dapetin tenaga kerja ahli tanpa bikin populasi negara jadi bengkak. Baiklah, sekarang ayo kita gabungkan semua kepingan puzzle ini. Kita akan lihat gambaran lengkapnya, formula kemenangan yang bikin Luxembourg bisa sesukses ini. Tapi mereka nggak cuma puas di sektor keuangan aja loh. Luxembourg itu pinter, mereka terus berinovasi. Mereka melakukan diversifikasi ke industri satelit, teknologi finansial atau fintech, sampai layanan digital. Tujuannya, biar ekonomi mereka makin tangguh di masa depan. Jadi, yuk kita rangkum, kenapa Luxembourg bisa sekaya ini? Ini adalah kombinasi cerdas dari beberapa faktor. Pertama, langkah berani mereka banting setir dari industri baja. Kedua, sukses jadi pusat keuangan global dengan pajak yang menarik. Ketiga, populasi kecil yang bikin PDB per kapitanya jumbo. Keempat, pasukan pekerja lintas batas. Dan terakhir, diversifikasi modern yang terus berjalan. Nah, itulah resep jitu mereka. Ini membawa kita ke pertanyaan penutup. Luxembourg udah membuktikan kalau ukuran negara itu nggak selalu menentukan kekayaannya. Tapi, apakah model mereka ini, yang bergantung banget sama lokasi dan kebijakan uniknya, bisa jadi cetak biru buat negara lain? Atau, jangan-jangan, mereka ini cuma sebuah pengecualian yang super unik dan nggak bisa ditiru? Sebuah pertanyaan yang menarik buat kita pikirkan.